may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 27 Jumadal Ula 1445 Hijriah, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju salah satu daripada rumah-rumahnya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan sisa-sisa umur yang masih Allah jatahkan buat kita, tiada lain kecuali dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang akhir daripada hayat kita, sehingga kita berhak untuk mendapatkan yang namanya kematian dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung kepada akhirnya. Ending atau akhir itulah yang akan menjadi pamungkasnya. Apabila akhir daripada kehidupan seseorang baik, maka bahagialah yang didapatkannya. Sebaliknya, jikalau ending atau akhir daripada hayatnya adalah su'ul khatimah, maka tentu dia dalam kesengsaraan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, agama adalah merupakan suatu hal yang memberikan petunjuk kepada kita semua, memberikan arahan, memudahkan. Yang namanya agama itu adalah justru bukan menyulitkan atau membebani kita, tetapi justru adalah agama Islam adalah agama yang membawa kepada kemudahan. Agama Islam adalah agama yang membawa kepada kemaslahatan. Jadi kalau ada agama yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, maka jelas agama itu adalah agama yang bertentangan. Dan Islam membuktikan bahwa apa yang ada dalam syariat Islam, apa yang ada dalam ajaran-ajaran Islam, ternyata kalau kita telisik semuanya itu adalah sesuai dengan fitrah kita manusia. Sebagai contoh misalnya adalah menikah. Kalau ada agama yang melarang seseorang menikah, maka ini tentunya bertentangan dengan fitrah manusia. Tapi kalau seandainya agama itu adalah sesuai dengan fitrah manusia, maka itulah agama yang dibenarkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, termasuk juga adalah kemudahan atau juga at-tashil, kemudahan-kemudahan yang ada di dalam ajaran Islam. Ternyata itu adalah sesuai dengan yang namanya nilai-nilai ajaran Islam. Bahkan banyak di antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang kemudahan-kemudahan dalam praktek agama. Tapi terkadang kita manusia tidak puas, sehingga kita sendiri yang kadangkala menyulit-nyulitkan diri kita manusia. Misalnya adalah pada saat pelaksanaan ibadah haji, Pak. Yang seharusnya tujuan seseorang melaksanakan ibadah ketika itu adalah haji. Tapi ternyata karena nafsu,
karena memberat-beratkan diri. Sehingga ada orang yang sebelum puncak ibadah haji, kemudian dia memberat-beratkan diri dengan melaksanakan umroh berkali-kali, Pak. Yang pada akhirnya justru pada saat puncak hajinya yang itu sebenarnya adalah tujuan utamanya dia melakukan perjalanan itu. Akhirnya apa? Terkalahkan. Karena apa? Dia jatuh sakit. Bahkan ada yang sampai akhirnya meninggal dunia, dia tidak sempat untuk melaksanakan puncak haji. Disebabkan karena sebelumnya dia memberat-beratkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang justru itu adalah bukan menjadi tujuan utama dalam perjalanan ibadah hajinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi terkadang agama itu memudahkan, tapi terkadang kita sendiri yang membuat diri kita itu sulit. Padahal dalam banyak ayat Al-Quran misalnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki adanya kesukaran bagi kalian. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 286 Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidaklah membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 28 Allah juga berfirman, yuridullah ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian dan manusia dijadikan bersifat lemah, Pak. Jadi Allah Maha mengetahui kita ini lemah, kondisi kita. Maka itu yang namanya ajaran Islam adalah ajaran yang memudahkan bagi kita. Jadi ada namanya fikih tashil, fikih yang di situ memberikan kemudahan-kemudahan. Karena sesungguhnya ada keadaan-keadaan tertentu yang kita tidak bisa melaksanakan secara ideal pelaksanaan ajaran agama tersebut. Kemudian di dalam surah At-Taghabun ayat 16 Allah juga berfirman, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah itu menurut kesanggupan kalian. Menurut kesanggupan kalian. Jadi agama tidak memaksakan bagi kita untuk memberat-beratkan diri. Kemudian di dalam surah Al-Hajj ayat 78 Allah juga berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan agama itu adalah sebagai suatu kesempitan bagi kalian. Justru agama Islam adalah agama yang memudahkan bagi kita semua. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW juga banyak sekali. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari disebutkan, permudahlah dalam perihal agama dan janganlah kalian mempersulit diri, serta berilah kabar gembira dan jangan kalian menakut-nakuti atau membuat orang lari. Basyiru, kata Rasul apa? Berikan kabar gembira dengan agama ini kepada seseorang. Bahkan suatu ketika ada Arab Badui, Pak, baru masuk Islam. Kemudian Arab Badui tadi bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, apakah batal ketika aku memegang kemaluan karena orang ini baru masuk Islam? Kalau seandainya langsung dikatakan batal, maka seolah-olah nanti dia menganggap agama itu begitu berat. Maka Rasul SAW pun berkata, bukankah itu juga adalah bagian daripada tubuhmu? Nah, pada saat di awal-awal itu Rasul tidak mengatakan yang memberatkan baginya, tetapi berangsur-angsur setelah dia paham tentang ajaran Islam, barulah Rasul menjelaskan tentang bagaimanakah hal-hal yang bisa membatalkan wudunya. Nah, kemudian dalam hadis Nabi yang lain juga disebutkan, sesungguhnya agama Allah adalah agama yang mudah. Sampai-sampai Rasul SAW menyebutkan itu 3 kali dalam sabda beliau. Kemudian dalam riwayat Jabir juga dikatakan pada suatu perjalanan Rasulullah melihat seseorang yang sedang berjongkok, kemudian terlihat beberapa orang yang melindungi orang tadi, Pak. Kemudian Rasul bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Maka orang-orang pun menjawab, wahai Rasul, ia sedang berpuasa sehingga kami melindunginya dari terik matahari yang panas. Maka Rasul SAW pun bersabda,
Berpuasa dalam perjalanan bukanlah suatu kebaikan yang mutlak, kata Rasul. Jadi justru itu adalah sesuatu yang memberatkan diri seseorang. Kalau safar maka hendaknya dia berbuka. Kemudian di dalam riwayat Abu Daud juga disebutkan, pergunakanlah kemudahan yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW yang ditakhrijkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah Rasulullah diberikan dua pilihan dalam suatu perkara, kecuali beliau memilih yang lebih mudah dan juga lebih ringan, selama yang lebih mudah itu bukanlah perbuatan dosa, Pak. Jadi misalnya dua pilihan, di antara dua pilihan ini mana yang paling mudah, maka Rasul lebih memilih yang paling mudah, jikalau itu bukanlah perbuatan dosa. Maka itu adalah ada dalam kaidah menyebutkan al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang namanya kesulitan atau juga keadaan-keadaan sulit itu akan diberikan bagi seseorang untuk memilih yang termudah, Pak. Al-masyaqqatu. Jadi masyaqqa itu kesulitan. Tajlibu artinya jalbun, dibolehkan bagi seseorang untuk mengambil. At-taisir yaitu adalah kemudahan-kemudahan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi agama Islam adalah agama yang memudahkan bagi kita. Jadi bahkan dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada kita, salat, puasa, kemudian haji, maka di situ pasti ada kemudahan-kemudahan jikalau kita menghadapi adanya keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan. Misalnya sholat saja, Pak. Sholat. Ketika kita safar, maka diberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan yang namanya jamak dan qasar. Baik ketika kita dalam perjalanan, atau ketika kita sampai di tempat tujuan, sampai kita kembali lagi daripada perjalanan tersebut. Bahkan sekalipun kita tidak safar misalnya, tapi ketika itu kita dalam keadaan sulit. Misalnya, suatu ketika ada acara yang di situ kita tidak bisa meninggalkan, dan itu memakan waktu sholat kita. Maka pada saat itu dibolehkan bagi kita untuk melakukan jamak atau juga menggabungkan dua waktu sholat di dalam satu waktu. Bahkan Nabi SAW dikisahkan, jamaah Rasulullah SAW baina zuhri wal asri. Rasul itu pernah menjamak antara zuhur dengan asar, wal maghribi wal isya'i, antara maghrib dengan isya, fi ghairi khaufin wala matarin, tidak dalam keadaan khauf, takut, atau juga dalam keadaan peperangan, dan juga tidak dalam keadaan hujan. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, lima fa'ala dzalika, wahai Ibnu Abbas, kenapa Rasul melakukan yang demikian? Maka Ibnu Abbas pun menjawab, likaila yuhrija ummatahu, yang demikian itu agar tidak memberatkan umatnya, Pak. Jadi luar biasa ajaran Islam ini memudahkan, sebenarnya tidak menyulitkan kita. Tapi justru kita sendiri yang menyulit-nyulitkan. Kita safar seolah-olah kada boleh jamak qasar, boleh, Pak. Kita dalam suatu kegiatan misalnya, ada kegiatan yang di situ bisa jadi memakan waktu yang cukup lama, misalnya ada materi-materi yang memakan waktu sholat misalnya. Maka pada saat itu dimudahkan bagi kita untuk menjamak dua waktu sholat tadi. Dua waktu sholat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sekalipun kita tidak dalam keadaan safar. Imam An-Nawawi memang memberikan rincian. Jikalau itu dikerjakan bukan dalam setiap saat, hanya sesekali saja, maka hukumnya diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi dalam semua ibadah, baik itu ibadah sholat misalnya, ketika seseorang tidak mampu berdiri, maka dibolehkan bagi mereka untuk sholat dengan duduk. Jikalau tidak bisa duduk, fa'ala janbin, maka sholatlah dengan berbaring. Berbaring dengan menjadikan lambung itu sebagai tumpuan, lambung kanan atau juga lambung kiri, atau kalau tidak bisa juga maka boleh dengan terlentang. Bahkan Nabi SAW pernah suatu ketika beliau sholat, Pak, dengan bersandar kepada tiang. Jadi boleh, silahkan.
Kalau tidak memungkinkan bagi kita untuk berdiri tegak, selama kita masih bisa berdiri, maka berdiri. Sekalipun itu harus bergelantungan di tali misalnya. Ada tali yang kita jadikan sebagai penopang, atau juga ada tembok yang kita jadikan sebagai tempat untuk bersandar. Hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana yang ada dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kemudahan-kemudahan yang diberikan bagi kita inilah ciri daripada agama yang benar, agama yang memberikan toleransi kepada kita umatnya. Bahkan dalam keadaan sholat sunat, Pak. Sholat sunat, kalau sholat wajib kan sepanjang kita masih bisa berdiri, maka wajib berdiri. Tapi kalau seandainya memang sidin berdiri, bisa. Berlari juga bisa. Tapi ya sidin, aku ini nang kadakawa itu ketika turun dan ketika naik. Hendak turun sujud dan hendak naik daripada sujud. Itu yang sulit. Nah, bagaimana? Maka ketika memang keadaan yang seperti itu, dia masih bisa berdiri, maka berdirilah. Tetapi ketika dia ingin ruku atau juga ingin sujud, maka bisa dibantu dengan yang namanya kursi. Bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan, jadi suatu ketika Nabi ketika bangkit daripada rakaat yang pertama menuju rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga menuju rakaat yang keempat. Nah, mana Pak yang lebih utama, Pak? Apakah kita duduk dulu sebentar atau disebut dengan duduk istirahat? Biasanya kan ada orang yang langsung bangkit, Allahu Akbar, langsung bangkit tanpa duduk dulu. Ada juga orang yang duduk dulu, kemudian setelah itu baru bangkit. Memang ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu kana yaqul, dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia pernah berkata, "Ala uhadditsukum an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maukah aku ceritakan, memberikan kepada kalian gambaran tentang bagaimanakah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yusalli fi ghairi waqtis shalah. Pada saat itu Malik bin Huwairits pun mempraktekkan di luar daripada waktu salat, malah dipraktekkan oleh Malik bin Huwairits kepada para sahabat yang lain. Kemudian dia pun menjelaskan, fa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati tsaniyah, apabila Nabi itu bangkit dari rakaat yang kedua, fi awwali rak'atin, yaitu adalah pada rakaat yang pertama, istawa qa'idan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dulu sebentar dengan meluruskan tubuhnya. Jadi duduknya ini betul-betul duduk yang sempurna, Pak, bukan bebai duduk. Duduk dulu sebentar yang kita menyebutnya adalah duduk istirahat. Fa'tamada 'alal ar. Kemudian Rasul pun pada saat itu bertumpu di atas bumi. Tapi jangan dipahami bahwa berarti kada boleh pakai karpet, bukan kayak itu, Pak. Di zaman Nabi itu kan kada ada tehal, maka disebutkan dalam hadis ini ar. Jadi jangan kita tekstual, mentang-mentang dalam hadis disebutkan ardun itu bumi, lalu seolah-olah kada boleh pakai hambal atau pakai karpet. Jadi yang dimaksudkan dengan ardun itu adalah tempat kita berpijak atau tempat terendah ketika kita berdiri. Itulah yang disebut dengan ardun. Jadi kalau misalnya kita saat ini sudah menggunakan tehal, sudah menggunakan karpet, maka itu adalah ardun bagi kita atau juga tempat berpijak bagi kita. Jadi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bangkit, nah jadi ini dikisahkan di masa beliau umur sekitar 62 Pak, atau 60-an. Jadi ketika umur yang di masa senja itu, karena mungkin kekuatan badan Nabi itu sudah berkurang, sebagaimana juga disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah tua di masa itu, Nabi bersandar di dalam salatnya ketika beliau salat dengan berdiri. Nah, ketika juga Nabi di masa-masa senjanya, maka pada saat itu karena Nabi tidak kuat langsung berdiri, maka Nabi beristirahat terlebih dahulu, Pak.
beristirahat terlebih dahulu, baru setelah itu bangkit untuk menuju rakaat yang kedua. Kemudian wa'an Malik bin Huwairits, dari Malik bin Huwairits juga radhiyallahu an, annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat, fa idza kana fi witrin, apabila beliau berada pada rakaat yang witir, berarti rakaat 1 dan rakaat yang ketiga. Min salatihi, dari salatnya, lam yanhad hatta yastawiya qa'idan, beliau tidak langsung berdiri kecuali beliau duduk terlebih dahulu. Jadi yang ini disebut dengan duduk istirahat. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid dari Ayub dengan lafaz kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdatil ula was tsalitsah, apabila Nabi itu bangkit dari rakaat yang pertama dan juga rakaat yang ketiga, allati yaqudu fiha istawa qa'idan tsumma qama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dulu sebentar, baru setelah itu beliau berdiri. Nah, ini membuktikan bahwa yang namanya agama Islam adalah agama yang memudahkan, Pak. Jadi tidak sekaku yang kita bayangkan. Ketika di masa tua Nabi dikisahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam karena semakin bertambah laham atau juga daging beliau bertambah gemuk maksudnya, maka pada saat itu Nabi turunnya pada saat ingin sujud, beliau mendahulukan yang namanya kedua tangan beliau. Jadi di awal-awal di masa muda beliau mendahulukan kedua lutut, Pak, pada saat ingin turun menuju sujud. Tetapi di masa-masa tua beliau mendahulukan yang namanya kedua tangan beliau. Nah, jadi kalau misalnya lutut pian bermasalah, biasanya di umur 50-60 malah lutut sudah bermasalah, ya sidin aku memaksakan langsung sujud dengan menggunakan turunnya lutut, bisa menggerepok ya sidin. Maka pada saat itu boleh beliau mendahulukan kedua tangan dulu, Pak. Kedua tangan dulu diletakkan di tempat sujud, baru setelah itu turunlah kedua lutut. Nah, jadi boleh pada saat memang keadaan yang memaksa atau darurat, maka dibolehkan. Jadi sebenarnya Islam itu tidak sekaku yang kita bayangkan. Dan jangan sampai kita justru menyalahkan yang satu dan hanya menomorsatukan yang satunya, Pak. Misalnya ada sebagian mengatakan yang paling sunnah itu adalah tangan duluan. Ya, misalnya menurut sebagian orang. Atau sebaliknya. Nah, jangan sampai kita berlaku yang seperti itu, Pak. Karena apa? Kedua-duanya pernah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menggunakan tangan duluan misalnya, kalau memang keadaan yang darurat memaksanya demikian, ya silakan. Dan itu tidaklah mengurangi pahala sholatnya insya Allah. Begitu juga sebaliknya, yang dia masih kuat kemudian menggunakan lututnya duluan ketika turun menuju sujud, maka itu juga adalah sesuatu yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asal jangan kita menyatakan ini sunnah, yang lain tidak sunnah. Nah, baru itu adalah perbuatan yang dilarang. Begitu juga, Pak, ketika tadi bangkit menuju berdiri dari rakaat pertama menuju rakaat yang kedua, dari rakaat ketiga menuju rakaat yang keempat. Dua-duanya boleh, Pak. Dua-duanya boleh. Dan jangan sampai kita menyalahkan langsung berdiri sidin ya, itu kada sesuai sunnah. Atau sidin duduk dulu, itu kada sesuai sunnah. Jadi keadaan-keadaan yang demikian itu diperbolehkan bagi kita untuk memilihnya. Jadi luar biasanya kalau orang itu faqih, paham tentang bagaimanakah aturan-aturan atau juga tuntunan-tuntunan dalam beribadah yang justru di situ ada kemudahan-kemudahan, maka tidak mudah untuk menyalahkan orang lain yang mungkin berbeda daripada dirinya, Pak. Begitu juga misalnya ketika pelaksanaan ibadah haji, Nah, insya Allah sebagaimana yang disepakati antara Dirjen Haji dengan pemerintah kan, tahun depan haji itu 93,4 juta. Sebenarnya 93,4 juta itu kada dibayar pian pang berataan, Pak. Itu disubsidi, Pak, dananya. Dari mana? Dari dana kelolaan oleh BPKH dari setoran haji pian.
Kan haji pian itu kan 25 juta bayarnya. Nah, itu dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, namanya BPKH. Kemudian diinvestasikan pada investasi syariah, dana yang triliunan itu, Pak. Dan menghasilkan bagi hasil. Nah, dari situlah yang bisa mensubsidi atau menambah kekurangan dari biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Yang seharusnya 93,4 juta, tahun kemarin 93 kalau tidak salah. Yang kita bayarkan cuma 49,9, taruh 5 juta, sisanya 43 itu dari mana? Diambilkan dari dana bagi hasil itu, Pak. Nah, jadi kita semua alhamdulillah bisa berhaji itu dari dana subsidi kelolaan dana bagi hasil yang sudah diinvestasikan dalam investasi syariah, Pak. Jadi insya Allah BPKH itu profesional di dalam mengelola dana haji pian, dan kita juga akan mendapatkan dana manfaat itu ketika kita berangkat ibadah haji. Jadi insya Allah tahun depan 93,4, mungkin sekian persennya saja dibayarkan oleh para jamaah haji, sisanya itu diambilkan dari dana manfaat kelolaan haji. Nah, tapi yang tersebar atau viralnya Pak, apa Pak? Dana haji naik ya. Tapi alhamdulillah juga kita disubsidi dari dana tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi tahun depan insya Allah pelaksanaan ibadah haji itu lebih ketat, Pak, dibandingkan tahun 2023, karena angka meninggal dunia itu cukup banyak, yaitu adalah 774, bahkan di lapangan lebih daripada itu, Pak, 800-an jamaah haji yang meninggal dunia. Karena pada saat jamaah haji itu sudah pulang semuanya, masih ada jamaah-jamaah haji Indonesia yang berada di Arab Saudi yang setelah itu mereka ada sebagian yang sehat, tapi ada juga yang meninggal dunia. Jadi angka tertinggi kematian itu pada tahun 2023 disebabkan karena banyak yang berangkat tahun kemarin itu adalah lansia dan juga beresiko tinggi. Nah, mulai tahun 2024 itu di screening, Pak. Jadi jangan kecewa jikalau misalnya ternyata ada di antara jamaah haji Indonesia yang tertolak hajinya tahun depan karena alasan kesehatan. Jadi di screening kesehatannya, baik itu kesehatan mental atau juga kesehatan jasmani. Kenapa di screening kesehatan mental? Karena ternyata Pak, ada beberapa jamaah haji ketika berangkat ibadah haji yang seharusnya dia fokus ibadah haji, tapi ternyata masih keingatan di rumah, Pak. Keingatan burung di rumah aja, belum diberi makan. Keingatan pehumaan belum dikatam. Jadi ketika orang itu berangkat haji seharusnya sudah fokus, Pak. Nah, ini akan di screening mentalnya. Jadi diberikan oleh psikolog nanti pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaan sama tapi jawabannya beda, oh ini ada tanda-tanda jangan-jangan kepikunan sudah menghinggapi seseorang. Itu bisa tertolak hajinya. Yang kedua adalah akan di screening jasmaninya, Pak. Maka itu mulai sekarang rajin-rajin berolahraga, supaya pada saat di screening kesehatan kita, maka kita bisa lolos dalam keberangkatan tahun depan. Jadi akan di screening, kalau seandainya tertolak, misalnya hajinya, maka bisa diambil dana hajinya, atau bisa dialihkan kepada ahli warisnya. Nah, jadi lebih ketat lagi tahun depan, karena tadi angka kematian tahun 2023, walaupun baik, bukan karena umur juga, ada di antara mereka yang berangkat haji 108, itu yang tertua 108 umurnya. Sekalinya sidin pada saat berangkat sampai pulang itu sehat, Pak. Tapi ada juga di antara jamaah ketika berangkat langsung masuk rumah sakit dan pulangnya pun dari rumah sakit, Pak. Bahkan tahun kemarin itu wukufnya banyak di antara jamaah-jamaah yang sakit di rumah sakit itu diangkut menggunakan ambulan. Akhirnya wukufnya itu dengan safari wukuf melalui ambulan, Pak. Jadi terpasang alat-alat medis. Kemudian karena wukuf itu adalah wajib dan itu rukun daripada haji, al-hajju Arafah, kata Nabi, haji itu adalah Arafah, maka mau tidak mau yang penting dia sudah wukuf di pada Arafah bagaimanapun caranya, tapi dengan cara kemudahan-kemudahan. Jadi kemudahan di dalam beramal atau juga beribadah itu juga dimungkinkan. Akhirnya mereka diperjalankan dengan menggunakan ambulan-ambulan, ratusan ambulan itu berjejer untuk menuju yang namanya daerah wukuf, Pak. Daerah wukuf, kemudian area wukuf, kemudian setelah yang penting mereka berada di wukuf setelah tergelincir matahari, walaupun hanya sebentar, maka itu sudah dianggap cukup, Pak.
Jadi supaya mereka tetap memenuhi rukun daripada haji, akhirnya mereka dengan cara kemudahan-kemudahan itu dilakukan yang seperti itu. Bahkan dulu kan yang namanya tawaf itu hanya satu lantai, Pak. Alhamdulillah atas daripada saran orang-orang Indonesia, ulama-ulama Indonesia menyarankan kepada pihak Arab Saudi bagaimana kalau dibangun 2 lantai, 3 lantai, sampai berapa hari ini, Pak? 5 lantai kalau salah. 5 lantai. Nah, dulunya pihak Arab Saudi tidak memperkenankan itu karena mereka menganggap tawaf itu hanya 1 lantai. Tapi alhamdulillah dengan pemikiran yang luar biasa dari orang-orang Indonesia memberikan saran agar diberikan kemudahan-kemudahan dalam tawaf supaya tidak berjubel di bawah hanya 1 lantai. Akhirnya dikaji oleh bahasanya MUI-nya Arab Saudi, dan akhirnya mereka membangun beberapa lantai untuk bisa memudahkan para jamaah melaksanakan yang namanya tawaf. Kemudian juga ada usulan dari Indonesia juga, jikalau daerah daripada Mina, karena Mina itu kan sudah tidak bisa diluas-luasi lagi, Pak. Walaupun ada namanya Mina Jadid, itu tidak bisa diluas-luas lagi. Sementara jamaah yang datang itu membludak, Pak, dari seluruh dunia. Bahkan Indonesia tahun akan datang mendapatkan tambahan 20.000 lagi. Pemerintah Indonesia berpikir kira-kira dengan tambahan 20.000 ini diterima atau kada. Bukan dalam asalah menghalang-halang ibadah, bukan, Pak. Persoalannya itu adalah kira-kira Mina itu bisa menampung atau kada, Pak. Khawatir sekali kalau seandainya nih tidak tertampung di Mina, bagaimana keadaan para jamaah? Itu mengkhawatirkan sekali. Maka itu ada yang mengusulkan kepada pemerintahan Arab Saudi bagaimana kalau Mina itu ditingkat sampai tingkat 10 kasih itu. Yang penting kan bisa menampung jamaah yang bisa berada di Mina. Nah, ini adalah kemudahan-kemudahan solusi dalam ibadah yang diberikan. Tapi sampai saat ini belum ada lagi kajian dari pemerintahan Arab Saudi tentang usulan-usulan tersebut. Ya, mudah-mudahan usulan dari Indonesia ini bisa diterima dan pada akhirnya jamaah dari seluruh Indonesia, dari seluruh dunia itu bisa berada di Mina, betul-betul berada di area Mina, Pak. Jadi walaupun ditingkat bahasanya, tapi betul-betul mereka bisa berada di Mina. Nah, inilah kemudahan-kemudahan di dalam ibadah. Jadi ibadah itu tidak seketat yang kita bayangkan. Ibadah itu adalah memudahkan jikalau memang ada kedaruratan atau juga ada kesulitan-kesulitan. Bahkan misalnya ketika pelaksanaan ibadah, kita melihat ternyata di area tawaf itu berjubel orangnya, Pak. Berdesak-desakan. Sementara kita lihat di area pesaian itu masih kurang orangnya, maksudnya masih tidak terlalu berjubel sebagaimana tawaf. Nah, kita berpikir, bolehkah mendahulukan sa'i dulu, baru setelah itu tawaf? Maka menurut para ulama itu adalah hukumnya boleh, Pak. Jadi boleh. Jadi pada saat seseorang melihat keadaan-keadaan yang mungkin menyulitkan baginya, lalu dia menukar perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain. Misalnya tadi dia melihat kondisi di pesaian itu masih lowong, sehingga dia mendahulukan dulu sa'i, asal jangan imba itu langsung tahallul aja, Pak. Bisa bayar dam pada saat itu. Jadi jangan dulu tahallul. Setelah dia selesai daripada tawafnya, selesai daripada sa'inya antara Safa dengan Marwah, kemudian setelah itu baru dia melaksanakan yang namanya tawaf. Maka tertukar antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain dalam ibadah tersebut, itu hukumnya boleh, Pak. Hukumnya diperbolehkan. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Asal jangan sholat aja, Pak, itu tukar. Misalnya sidin sujud berdahulu, baru setelah itu rukuk, nah itu baru kada boleh, Pak. Tapi kalau dalam ibadah haji, yang dia tawaf antara sa'i dengan tawaf itu diperbolehkan. Bahkan ketika seseorang misalnya dalam keadaan sakit, misalnya sakit, Pak. Seorang dalam keadaan sakit, atau ibu-ibu dalam keadaan hamil, atau mungkin juga menyusui anaknya yang dia tidak bisa meninggalkan anaknya untuk melakukan jumrah misalnya, jumratul ula, wusta, dan juga aqabah,
atau mungkin juga ada orang tua yang dia sudah lansia. Maka pada saat melakukan jumrah itu, kemudian dalam ibadah, dia boleh mengalihkan kepada wakilnya. Ya sudah, anaknya kah atau siapa yang akan menggantikan atau mewakilkan yang namanya pelemparan jumrahnya. Melakukan jumratul ula, wusta dan juga aqabah. Entah itu anaknya kah atau berkirim ke orang lain. Nah, tolong asal orang itu sudah haji. Nah, tapi kalau orang luar yang belum berhaji misalnya diminta untuk melakukan pelemparan, nah baru itu tidak diperkenankan. Ini orang ini sudah haji. Entah teman kita kah atau siapakah, lalu kita berkirim. Aku kada kuat daripada nanti terjadi apa-apa di pelemparan, maka ya sudah aku berkirim aja launikan lemparakan dengan 7 kali lemparan untuk diriku. Maka pada saat orang tadi melakukan pelemparan untuk dirinya dulu 7 kali lemparan, kemudian baru dia melakukan pelemparan untuk orang lain. Nah, inilah kemudahan-kemudahan yang ada di dalam syariat ibadah atau agama. Jadi luar biasa ajaran Islam itu memudahkan bagi kita kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, begitu juga misalnya contoh lain, seorang wanita yang dia dalam keadaan haid, Pak. Haid. Kalau haid itu kan yang dilarang cuma sholat, kemudian tawaf, dan yang ketiga adalah puasa. Larangan bagi seorang wanita dalam keadaan haid. Sementara perbuatan-perbuatan lainnya, hukumnya boleh bagi seorang wanita dalam keadaan haid. Misalnya dia berzikir kepada Allah ketika Aisyah radhiyallahu anha menangis. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Aisyah, kenapa engkau menangis?" Kemudian, "Inni haidah," ulun mengalami haid wahai Rasul. Padahal pada saat itu Aisyah sedang melaksanakan haji wada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan haji itu adalah haji terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kesempatan lain lagi. Pikir Aisyah, ini adalah kesempatan terakhir bagiku untuk berhaji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pada berangkat, orang-orang pada bisa melaksanakan, sementara Aisyah menangis pada saat itu. Dia dalam keadaan haid. Inni haidah. Ulun dalam keadaan haid wahai Rasul. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "If'ali," kerjakan, "ma yaf'alul hajj," apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang berhaji. Kecuali yang dilarang bagimu adalah engkau tawaf di sekitar Ka'bah. Nah, itu saja yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu kepada Aisyah karena dia dalam keadaan haid. Jadi kalau misalnya berniat untuk umroh atau berniat haji dalam keadaan haid itu masih boleh, Pak. Dia menggunakan pakaian mengenakan pakaian ihramnya. Wanita kan menggunakan pakaian biasa, kemudian dia berniat labbaika umratan atau labbaika hajjan dalam keadaan haid itu masih boleh, Pak. Dia melakukan sa'i itu masih boleh. Dia melakukan jumroh itu masih boleh. Yang dilarang itu adalah hanya dalam keadaan pada saat dia ingin tawaf. Terpaksa dia harus menunggu sampai selesainya masa haid, Pak. Jadi dia harus menunggu selesai masa haid. Cuma yang menjadi persoalan, bagaimana kalau kita orang Indonesia yang kita harus pulang ke tanah air dan waktu yang tidak memungkinkan bagi kita. Dijadwalkan kloter kita pulangnya misalnya 2 hari lagi. Sementara wanita tadi baru mengalami haidnya. Sementara haid ini biasanya antara 5 sampai dengan 7 hari. Seorang wanita mengalami haid. Dia tidak bisa lagi mengundurkan masa pulangnya ke tanah air pada saat itu. Kalau masih memungkinkan kan dia masih bisa menunggu sampai dia selesai haid atau juga suci. Baru dia melakukan tawaf ifadah misalnya. Karena tawaf ifadah adalah rukun daripada haji. Tapi kalau tawaf wada tidak mengapa, Pak. Dia meninggalkannya kalau seandainya dia dalam keadaan haid. Ini tawaf ifadah rukun. Kalau dia tidak melakukan tawaf ifadah maka tidak sah hajinya. Nah, yang kedua caranya kalau dia tidak bisa menunggu lama,
Yang kedua adalah dengan cara disuntik. Nah, supaya dia selesai daripada masa haidnya. Terpaksa disuntikkan kepadanya obat-obat yang bisa menahannya daripada haid, supaya haidnya tertahan dan tidak keluar lagi. Maka semenjak itu akhirnya dia suci. Nah, kalau seandainya yang kedua ini juga tidak bisa, Pak. Yang pertama kadakawa, yang kedua juga kadakawa. Bagaimana caranya? Maka dalam kondisi yang terpaksa yang seperti itu, masyakkah itu kesulitan yang seperti itu, maka pada saat itu dia mandi, ya, dia mandi, wanita dalam keadaan haid tadi mandi janabat. Kemudian setelah itu, pada saat sudah bersih, langsung dia menutup dengan pembalut atau juga softtek. Dia langsung menutup. Kemudian setelah itu dia langsung melakukan yang namanya tawaf ifadah. Sekalipun dia masih berada dalam kondisi haidnya pada saat itu, Pak. Tapi karena masyakkah ini kesulitan inilah yang pada akhirnya membuatnya diberikan kemudahan-kemudahan. Nah, ini tidak ditemukan, Pak, di dalam hadis-hadis Nabi. Tetapi tentunya ini adalah hasil ijtihad dari para ulama dari berbagai mazhab, dan itu menurut jumhur ulama diperbolehkan. Jadi cara pertama kadakawa, cara kedua kadakawa, terpaksa dengan cara yang ketiga. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Jadi intinya adalah bahwa al-masyaqqatu tajribut taisir, dengan keadaan-keadaan sulit atau juga menyusahkan bagi kita, maka di situ pasti ada kemudahan bagi kita dalam melaksanakan ajaran agama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.